Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Bizarro Ahmad Nasrullah, absen 28 dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah sepeda motor. Pada kali ini kita akan belajar tentang sejarah sepeda motor, yaitu ada pengertian dan definisi sejarah sepeda motor, perkembangan, kelebihan dan kekurangan. Sepeda motor adalah kendaraan yang banyak digunakan di Indonesia maupun dunia secara global. Saat ini pabrikan sepeda motor telah menyediakan berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi dan transportasi manusia. Motor ini hadir dengan beragam jenis dan variasi. Ada yang bermesin kecil hingga bermesin besar atau disebut juga dengan motor gede atau moge. Jenis motor pun beragam, ada yang berupa skutik hingga sport bike dan sport touring. Pengertian dan definisi sepeda motor. Kendaraan ini merupakan alat transportasi roda 2 yang digerakkan dengan mesin. Jika diperhatikan, maka letak kedua roda ini sebaris lurus dan bisa-bisa berjalan pada kecepatan tinggi yang disebabkan oleh gaya giroskopik atau yang dapat diukur oleh giroskop. Motor ini pun juga bisa berjalan dengan kecepatan rendah, di mana keseimbangannya dipengaruhi oleh pengaturan setang pengendaranya. Sejarah panjang awal ditemukannya sepeda motor. Sepeda motor sendiri merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang telah digunakan oleh manusia sebelumnya. Sejarah motor dimulai pada tahun 1868 di mana Mitsubishi XG yang merupakan perusahaan sepeda pertama di dunia mulai mengembangkan mesin uap yang digunakan sebagai tenaga penggerak sepeda. Usaha ini kurang sukses sehingga dilanjutkan oleh Edward Butler. Dari sang penemu asal Inggris tersebut, terciptalah kendaraan roda 3 dengan suatu motor melalui pembakaran di dalam. Berasal dari ide ini, maka semakin banyak percobaan untuk membuat motor hingga mobil. Usaha pembuatan kendaraan yang lebih canggih tersebut juga dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach yang berasal dari Jerman. Kedua penemu di atas bekerja sama di sebuah produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872, yaitu Deutsche Gasmotoren Fabrik. Sang pemilik pabrik bernama Nikolaus Otto berhasil membuat mesin 4 langkah yang disebut dengan mesin 4 tak. Penemuan ini dipatenkan pada tahun 1877. Sejarah motor masih terus berlangsung di mana Daimler dan Maybach yang kemudian keluar dari perusahaan tersebut lalu mendirikan bengkel sendiri di Stuttgart. Pada tahun 1885, karburator pertama kali ditemukan oleh kedua penemu tersebut. Karburator digunakan untuk mencampur bensin dan udara yang dapat digunakan pada mesin 4 tak. Pengembangan mesin 4 tak berkapasitas 100 cc. Dari penemuan di atas, lalu berlanjut pada pengembangan mesin 4 tak menjadi silinder mesin berkapasitas 100 cc. Saat itu, mesin ini diletakkan di sebuah kayu. Sepeda kayu bermesin ini dikenal dengan Ride Wagon atau riding car yang menjadi motor pertama di dunia. Awal era motor skutik dan motor listrik. Sejarah motor masih terus berlanjut hingga akhirnya ditemukan berbagai jenis motor pada saat ini, mulai motor matic hingga motor listrik. Motor matic sendiri merupakan salah satu jenis motor yang paling banyak digunakan saat ini. Untuk sejarah motor skutik matic diawali dengan adanya autoped, di mana pengeremannya dilakukan dengan menarik stang ke belakang untuk menahan laju skuter. Dari sana lalu terinspirasi untuk pembuatan kendaraan yang lebih canggih dan mudah digunakan. Perkembangan dunia motor terus berjalan, terbukti dengan terciptanya motor listrik yang tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak melainkan digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Sejarah dari motor listrik ini sendiri diawali dengan isu pemanasan global dan langkanya BBM. Karena itulah sekarang produsen motor berlomba-lomba membuat kendaraan atau motor listrik.
Saat ini pengembangan motor semakin modern, bukan hanya mengandalkan mesin dan powernya saja, namun produsen motor juga berlomba-lomba dalam menyajikan fitur-fitur yang lebih canggih. Selain itu, bodi motor juga dibuat berdasarkan keinginan pasar, ada yang mungil, sporty, dan juga gagah atau garang. Kelebihan dan kekurangan motor dibandingkan kendaraan lainnya. 1. Bisa digunakan oleh siapa saja dan mudah dipelajari. Kendaraan ini bisa digunakan siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Jika dibandingkan dengan mobil, belajar motor juga lebih mudah, cepat. Bisa muat barang. Sebagai kendaraan roda 2 dengan mesin, motor bisa memuat barang dengan kapasitas tertentu dengan lebih mudah. Hal ini pun tidak bisa Anda temui pada sepeda, di mana Anda semakin susah payah dalam mengayuh pedal padahal membawa barang bawaan. Yang ketiga, bisa terlihat lebih sporty dengan motor. Kini desain sepeda motor semakin sporty dan bisa bergaya di jalan raya. Karena itu, kegiatan touring pun banyak dilakukan dengan motor. Bahkan motor matic yang dinilai mungil pun sering jadi pilihan untuk berbagai kegiatan laki-laki. Yang keempat, bisa lebih cepat sampai. Bisa dibandingkan dengan mobil atau kendaraan umum lainnya seperti bus atau taksi, maka memakai motor bisa lebih cepat sampai tujuan. Keuntungan ini akan lebih bisa Anda rasakan ketika mengendarai motor di perkotaan yang memiliki banyak lampu merah dan rawan macet, terlebih di jam padat atau seperti pagi atau sore hari. Yang kelima, bisa menerjang kemacetan. Motor juga lebih lincah dalam menerjang kemacetan kota. Maka tak heran jika para pekerja hingga pelajar banyak yang memilih motor hingga kendaraan sehari-hari. Hal ini pun bisa membuat Anda lebih hemat tenaga dan waktu. Yang keenam, lebih hemat biaya dan bahan bakar. Ketika Anda memakai bus atau taksi, maka harus mengeluarkan ongkos setiap kali pakai. Sedangkan jika menggunakan mobil, maka dibutuhkan budget bahan bakar yang lebih boros. Karena itulah motor dinilai sebagai kendaraan paling ideal yang digunakan di kota maupun desa. Pemakaian bahan bakar pada motor juga lebih hemat daripada mobil. Yang ketujuh, ada biaya perawatan motor lebih murah daripada mobil. Biaya perawatan mobil yang mahal seringkali membuat orang berpikir 2 kali sebelum membelinya. Hal ini berbeda dengan memakai motor, di mana biaya perawatan lebih murah. Bengkel dan dealer mesinnya pun juga lebih mudah ditemui untuk mendapatkan perawatan terbaiknya. 5 kekurangan dari sepeda motor. Yang pertama, ada barang bawaan yang minimum. Sepeda motor memiliki bagasi yang lebih kecil, terlebih lagi untuk motor bebek atau motor skutik. Bahkan motor sport bisa dikatakan tidak memiliki bagasi sama sekali. Keduanya tidak memiliki ruang di antara kaki seperti halnya motor skutik, sehingga sulit membawa barang-barang. Hal ini berbeda dengan mobil yang bisa mengangkut lebih banyak orang atau barang dalam sekali jalan. Jadi motor bukan pilihan alat angkut yang terbaik bagi Anda. Yang kedua, ada risiko panas dan kehujanan. Jika menggunakan motor, maka risiko ini tidak bisa dihindarkan. Maka untuk melindungi diri Anda dari panas, kenakan masker dan sarung tangan. Sedangkan di musim hujan, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan agar digunakan sewaktu-waktu. Yang ketiga, ada rawan kecelakaan. Risiko kecelakaan lebih sering mengintai pengendara sepeda motor. Hal ini bisa terjadi bukan hanya karena Anda terjatuh di jalan raya, akan tetapi kecelakaan bisa terjadi karena kesalahan pengendara lain. Yang keempat, tidak dianjurkan untuk jarak jauh. Berkendara dengan motor sebaiknya untuk jarak dekat saja. Jika memang akan digunakan untuk jarak jauh, maka cek semua kondisi kendaraan. Jika perlu, lakukan pemeriksaan motor ke bengkel untuk memastikan apakah kendaraan layak jalan atau tidak. Setidaknya kondisi rem, lampu, klakson harus dalam kondisi optimal. Yang kelima, ada mudah lelah dan pegal saat berkendara. Ketika Anda menggunakan sepeda motor, maka otak dan hampir seluruh bagian tubuh bekerja. Pasalnya, memakai motor harus cermat dan dalam konsentrasi tinggi. Badan pun akan lebih cepat lelah dan pegal jika dibandingkan Anda menggunakan mobil saat berkendara. Sekian presentasi dari saya tentang sejarah sepeda motor. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.